Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tidak ada rasul menyembah Bapa. Tidak ada rasul yang menyembah Bapa. Saudara, kalau saya menyebut rasul, artinya ke-12 murid sini disebut rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Kalau Yesus waktu masih jadi manusia, disebutnya ke-12 murid. Ini ke-12 murid Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, ke-12 rasul. Makanya ada kitab namanya Kisah Para Rasul. Nggak ada toh kitab Kisah Para Murid, ya. Tidak ada rasul yang menyembah Bapa, ya. Dulu waktu Yesus masih jadi manusia, rasul-rasul ini menyembah Bapa. Di mana Pak buktinya? Di dalam Yohanes 4 ayat 22 Yesus ngomong gini kepada perempuan yang di sumur itu, Samaria itu, ya. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kalau kami, kenapa Yesus ngomong kami? Artinya Yesus plus murid-muridnya. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Ya. Jadi Yesus dan murid-muridnya menyembah Bapa. Yes, ya. Dulu ya, Yesus dan murid-muridnya itu juga menyembah Bapa. Otomatis kalau menyembah Bapa, doa juga kepada Bapa, ya. Doa sama penyembahan itu kan satu paket. Kemana kamu doa, ke situ kamu menyembah. Kalau Anda berdoa ke Dagon, patung Dagon, berarti Anda menyembah Dagon. Kalau Anda berdoa ke patung Firaun, ya Anda menyembah Firaun. Enggak dilanjut, enggak. Ya, saudara, ya, setelah Yesus naik ke surga, semua rasul menyembah Yesus, ya. Contohnya Roma 9 ayat 5. Paulus itu ngomong gini, dia itu Mesias. Dia, Mesias itu adalah Yesus, adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya itu, ya. Ya. Paulus tidak pernah kenal Bapa yang dulu Yesus sujud, ya. Kan Paulus bukan murid Yesus, ya. Dia nggak pernah dengar Yesus cerita tentang Bapanya. Jadi Bapa yang disebut oleh Paulus pasti Bapa kekal, yaitu Yesus sendiri. Makanya Paulus bilang Yesus itu Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Demikian pula Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 18. Baginya itu siapa? Bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus, bagi Juru Selamat. Kenapa kok baginya ya? Kok enggak bagi mereka ya? Kan ada Tuhan, ada Yesus Kristus, ada Juru Selamat. Allah itu roh, kalau roh itu pasti satu. Tidak mungkin Petrus bilang bagi mereka. Masa Allah kok mereka? Allah tidak pernah kesatuan, meskipun di sini ditulis Tuhan, Yesus Kristus maupun Juru Selamatnya. 2 Petrus 1 ayat 18 baginya. Ya. Petrus menulis baginya karena Allah itu roh pasti satu, ya. 1 Korintus 12 ayat 13, demikian pula berapa ya? Efesus 4 ayat 3, Efesus 4 ayat 13, ya. Semoga tidak salah, ya. Jadi Petrus pun juga menyembah Yesus. Yudas, ya, atau Yudas di dalam ayat 25, kalau Yudas pasti cuma satu pasalnya. Jadi kalau saya menyebut Yudas 25, maksudnya Yudas ayat 25. Kok nggak disebut pasal 1, kan pasalnya cuma satu. Ya. Yudas ayat 25. Ini juga untuk Yesus Kristus, untuk Tuhan, untuk Juru Selamat, untuk Allah yang Esa. Baginya. Yudas nggak ngomong bagi mereka, ya. Baginya segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan, ya, sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bagi Allah, bagi Tuhan, bagi Juru Selamat, bagi Yesus. Ya, ini contoh-contoh, ya. Kalau Anda belum 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah Allah yang benar, ya. Kemudian misalnya Roma 15 ayat 6, Allah, Bapa, Tuhan, Yesus Kristus, ya. 1 Petrus 1 ayat 3 juga sama, Allah Tuhan
Yesus Kristus ya. Wahyu 21 ayat 7 Yesus itu Allah. Wahyu 4 ayat 2 Yesus itu yang duduk di surga, seorang, nggak pernah ada yang lain. Satu-satunya penguasa di surga itu Yesus. Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4, dan seterusnya. Semua rasul menyembah Yesus sebagai Allah. Tidak pernah ada rasul nyembah Bapa. Pak, bagaimana kalau kami masih nyembah Bapa, Pak? Kembali lagi kepada 2 Timotius 4 ayat 4. Janganlah telingamu kamu tutup untuk kebenaran, justru kamu membukanya untuk dongeng. Ya. Kebenaran adalah firman-Mu adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Yesus adalah kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu Yesus, ya. Ya, jangan kalian menyembah Bapa yang kiasannya Yesus, yang dulu Yesus sujud dan doa padanya. Lalu Anda berpikir sekarang yang kita sembah masih Bapa, Yesus di surga masih sujud dan doa pada Bapa. Kamu nabrak-nabrak ayat Alkitab, itu ajaran dongeng. Pak, kalau kami menyembah Bapa, bisa diberkati nggak, Pak? Oh, bisa. Bahkan Matius 4 ayat 9, sembahlah aku, kata iblis. Semua aku kasih, semua dunia ini aku kasih dengan segala kemegahannya. Kalau Anda tujuannya cuma untuk kaya, untuk hidup makmur, sembahlah iblis, sudah ada ayat Alkitabnya. Tapi kalau untuk selamat, masuk surga, sembahlah Yesus. Yang jadi masalah adalah Anda nyembah iblis tapi sok mengklaim masuk surga. Astagfirullah. Yang Anda sembah Bapa tak lain dan tak bukan adalah Anda menolak Yesus Allah. Pasti kalau kamu nyembah Bapa, Allahmu bukan Yesus, Bapamu Bapa iblis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Lalu Anda mengklaim nyembah Bapa kok masuk surga. Astagfirullah. Kalau kamu nyembah Bapa, nyembah iblis, kamu bisa diberkati karena ayat Alkitab mengatakan Matius 4 ayat 9, sembahlah iblis, kamu kaya raya. Kalau nggak percaya, kamu ke Gunung Kawi sana. Nanti Anda dapat dapat jimat, gitu. Lakukan sesuai itu, kaya kalau mau kaya, tapi tidak masuk surga, pasti tidak masuk surga. Yang parah adalah orang yang nyembahnya juga nyembah iblis, tapi sok mengklaim nanti aku masuk surga. Wis, itu orang paling parah. Ya, menjadi Kristen adalah untuk masuk surga. Pak, kalau jadi Kristen bisa kaya? Oh, bisa banget. Karena 2 Timotius 3 ayat 17, ya toh. Yang menjadi milik Allah akan diperlengkapi setiap perbuatan baik, diberkati. Orang Kristen itu diberkati, asal Anda paham dulu, yang disembah harus Yesus Allah yang benar. Satu-satunya yang disembah di surga adalah Yesus, nggak ada yang lain. Rasul-rasul tidak pernah nyembah Bapa. Kalau Anda masih nyembah Bapa, itu dongeng, yang tidak tertulis. Dulu kok nyembah Bapa, berkali-kali sudah dibilang, Setiap ayat Alkitab ada yang namanya konteks waktu. Yesus sekarang Allah. Lah kok yang kamu sembah Bapa? Gimana kalau Bapa dalam nama Yesus, gimana? Itu sama saja dengan baptisan, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Rasul-rasul tidak pernah ada nyembah Bapa dalam nama Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus nggak pernah ada. Bapa nebeng-nebeng ke Yesus Allah nggak pernah ada. Ya, jadi jangan ngarang, Anda itu kan mau mengklaim itu, Pak, Bapak itu dekat apa ya? Udah dibilang. Justru hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Bukan dekat Bapak. Hubungan kita nanti adalah antara Allah dan anak. Tidak pernah ada Bapak dan anak. Ada perumpamaan seperti Bapak mengasihi anaknya. Ya, itu kan perumpamaan dengan hal-hal hidup di duniawi. Tetapi hubungan kita itu Allah dengan anak. Tidak pernah ada, hubungan antara Bapak dengan anak. Lalu kita disebut jadi anak-anak Bapak. Nggak ada. Yesus doang yang punya gelar anak Bapa. A-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Itu ada di dalam 2 Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ayat 3, ya. Anak Bapa yang dimaksud adalah anak Allah yang matanya seperti mata nyala api, ya.
Clear ya Bapak Ibu Saudara ya, tidak pernah ada rasul-rasul menyembah Bapa. Kalau sekarang Anda masih nyembah Bapa, itu namanya dongeng, tidak tertulis di Alkitab, dan itu bertentangan dengan Yesus sekarang sebagai Allah ya. Bisa diberkati nggak Pak orang nyembah Bapa? Bisa, sembahlah iblis ya, Anda lebih diberkati ya. Tapi bisa masuk surga nggak? Enggak. Anda jadi Kristen mau apa? Mau selamat apa mau kaya? Mendingan selamat iya, kaya iya. Caranya gimana? Sembah Yesus Allah yang benar. Yesus berjanji sudah pasti dia menggenapi. Semua orang yang menjadi miliknya di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 akan diperlengkapi setiap perbuatan baik. Itu di samping itu dapat perlindungan 1 Yohanes 5 ayat 18. Semua anak-anak Allah kita yang jadi milik Allah ini dilindungi oleh Yesus supaya enggak dijamah oleh si jahat. Enak kan? Ya, sama-sama kita ini sama-sama hidup di dunia, ya, sama-sama punya peluang apa ini sekarang ini wabah corona. Tapi bagi yang penyembah Yesus enak, Pak. Dilindungi beda, dilindungi oleh Yesus. Ya, sama-sama kita ini sama-sama menghadapi corona, sama-sama menghadapi ekonomi yang begini ya. Tapi beda yang orang penyembah Yesus, ya. Penyembah Allah yang benar. Baik, semoga bermanfaat penjelasan ini. Bapak Ibu, buka hati pikiranmu supaya engkau mengerti akan kebenaran firman Allah. Ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda paham seperti ini ya, supaya Anda ngerti akan kebenaran Alkitab di atas rata-rata. Ada yang program bahasa Indonesia ya, sarjana Alkitab, ada program bahasa Inggris master ya. Hubungi nomor-nomor yang ada. Ingat, Rasul tidak pernah ada yang nyembah Bapa. Yang disembah adalah Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.